Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tasyani Syotang dengan NIM 525200012. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Hakikat Demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian dari demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan atau pemerintah. Demokrasi berarti pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalani sesuai kehendak rakyat. 3 makna demokrasi yaitu government of the people, government by the people, dan government for the people. Selanjutnya konsep demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintah yang memberi kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ciri utama dari demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, pemilihan umum yang bebas, perlindungan hak asasi manusia, dan adanya perwakilan rakyat. Jenis-jenis demokrasi. Berdasarkan ideologi, demokrasi terbagi jadi 2, yaitu demokrasi konstitusional, yaitu kekuatan pemerintah dibatasi konstitusi, menjamin hak-hak warga negara, contohnya demokrasi Pancasila. Kemudian yang kedua, demokrasi rakyat atau proletar, yaitu berdasarkan ideologi komunisme, kekuasaan politik dipegang oleh kelas pekerja. Bentuk demokrasi. Ada demokrasi langsung, yaitu rakyat ikut secara langsung dalam pengambilan keputusan, contohnya referendum. Kemudian demokrasi tidak langsung, dilaksanakan melalui wakil rakyat yang dipilih dalam pemilu. Bentuk yang digunakan yaitu Indonesia. Kemudian sistem demokrasi pemerintah, yaitu presidensial, parlementer, dan referendum. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi, musyawarah dan mufakat, kebebasan berpendapat, partisipasi masyarakat, toleransi, menghargai pendapat, menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Nilai demokrasi menurut Henry B. Mayo, menyelesaikan konflik secara damai, pergantian pemimpin secara teratur, mengakui keberagaman, menegakkan keadilan. Selanjutnya, demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, musyawarah untuk mufakat, kepentingan rakyat. Tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Berikut ini adalah perkembangan demokrasi di Indonesia, mulai dari periode 1945 sampai 1949, di mana itu tersebut adalah demokrasi Pancasila awal kemerdekaan, sampai 1998 sampai sekarang, yaitu demokrasi Pancasila era reformasi. Pendidikan demokrasi. Pengertiannya, upaya untuk membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tujuannya, untuk memahami nilai demokrasi, menumbuhkan partisipasi warga negara, dan mengembangkan sikap toleran dan kritis. Bentuk pendidikan demokrasi itu terbagi jadi 3, yaitu formal, informal, dan non-formal. Pembangunan budaya demokrasi Pancasila. Nilai demokrasi dalam Pancasila itu ada keadilan, keterlibatan masyarakat, musyawarah mufakat, dan penghormatan hak asasi manusia. Cara membangun budaya demokrasi yaitu dengan pendidikan kewarganegaraan, partisipasi dalam pemilu, penguatan lembaga demokrasi, toleransi terhadap perbedaan, dan penegakan hukum yang adil. Kesimpulannya, demokrasi adalah pemerintah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Musyawarah, partisipasi, toleran, dan keadilan merupakan prinsip utama demokrasi. Pendidikan demokrasi penting untuk membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Budaya demokrasi harus tetap dikembangkan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang harmonis dan demokratis.